Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Gresini Racing masih rasakan efek positif Marc Marquez di MotoGP 2025, apa itu? Gresini Racing ternyata masih merasakan efek positif dari kehadiran Marc Marquez pada musim lalu. Mereka berusaha untuk meniru cara kerja sang juara dunia 6 kali. Marquez direkrut oleh Gresini Racing dari Honda pada akhir 2023. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu kemudian berduet dengan adiknya, Alex Marquez, di MotoGP 2024. Selama bersama tim independen itu, Marquez memperlihatkan kebangkitan setelah terpuruk bersama Honda. Ia berhasil memenangkan 3 seri balapan di musim 2024. Marquez kemudian direkrut oleh tim pabrikan Ducati Lenovo dan berduet dengan Francisco Bagnaia. Di musim pertamanya pada 2025, pria asal Spanyol itu tampil mengerikan dengan merebut 8 kemenangan dari 12 seri balapan. Direktur olahraga Gresini Racing, Michele Massini, mengakui timnya masih merasakan dampak positif Marquez. Menurutnya, pria berusia 32 tahun itu memberikan banyak pelajaran berharga untuk tim. Pengalamannya unik, karena sebagai pembalap yang telah memenangkan banyak balapan, dia, Marquez, sangat menuntut, tetapi dia langsung tahu apa yang dia butuhkan, tutur Massini dikutip dari Crash, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Dia tidak berbasa-basi, secara tidak langsung, untuk menyelesaikan masalah. Dia langsung tahu letak masalahnya, lalu fokus pada apa yang bisa kami lakukan, bersama para insinyur, untuk menyelesaikan masalah itu, sambung pria berkebangsaan Italia itu. Dia juga punya visi yang sangat jelas tentang keseluruhan akhir pekan Grand Prix dan apa yang ingin dia lakukan di setiap bagiannya. Itu berasal dari pengalamannya, yang hanya bisa Anda dapatkan dari memenangkan sejumlah besar balapan seperti yang dia lakukan selama kariernya, tambah Massini. Selain itu, Massini juga mengatakan Marquez mengubah cara pandang Gresini Racing soal wawasan dan metodologi dalam balapan. Tentunya, ini berpengaruh positif untuk Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, dua pembalap Gresini musim ini. Itu membantu kami semua untuk menjadi lebih baik, tandasnya. Gresini Racing sukses menjadi pesaing terdekat Ducati Lenovo di klasemen tim. Betapa tidak, mereka menuai hasil kerja keras Alex Marquez yang kini menjadi runner-up sementara di bawah Marc Marquez. Jorge Martin kena semprot ayah Simoncelli. Jorge Martin mengakhiri masa depannya dengan bertahan di Aprilia. Namun, tingkah Martin sudah kadung bikin kecewa Paolo Simoncelli, figur MotoGP sekaligus ayah mendiang Marco Simoncelli. Seperti diberitakan sebelumnya, Martinator membuat heboh karena ingin memutus kontraknya dengan Aprilia lebih cepat. Sebabnya, Martin tidak puas dengan performa Race GP25, yang membuatnya crash lalu cedera berkepanjangan. Jorge Martin bahkan dilaporkan sudah ancang-ancang untuk menyeberang ke Honda. Namun, Aprilia kekeh dan dengan argumen hukum yang kuat, berhasil meredam perlawanan juara dunia MotoGP 2024 itu. Ini berarti Jorge Martin mesti mematuhi kontraknya dengan Aprilia sampai 2026. Martin kemudian membuat comeback di Republik Ceko, di mana dia finish ke-7 dalam balapan Grand Prix. Paolo Simoncelli mengaku tak tahan mendengar omongan reader Spanyol itu. Saya mematikan televisi. Saya berhenti mendengarkan dia, sembur dia dikutip Paddock GP. Ketika Anda bertingkah seperti itu, Anda kehilangan rasa hormat dari saya. Buat apa pergi ke Honda? Demi uang, demi citra, manajer memang bisa mengatakan apapun yang mereka mau, tapi ketika Anda itu seorang pria sejati, Anda harus menepati janji Anda, baik dalam kemenangan maupun kegagalan, kata Paolo Simoncelli. Di tengah kehebohan yang disebabkan Jorge Martin, Marco Bezzecchi justru diam-diam membawa Aprilia kompetitif. Bezzecchi 7 kali finish 4 besar dalam 5 seri terakhir, dengan sekali kemenangan dan 2 kali jadi runner-up di balapan utama. Simoncelli memuji kegigihan Bezzecchi. Kecelakaan yang dialami Martin jadi sebuah batu loncatan bagi dia. Dia sudah bekerja keras, dia bangkit, dan dia tidak pernah menyerah, ungkap Simoncelli. Marquez minta aturan MotoGP diubah, dianggap memberatkan. Pembalap Ducati Marc Marquez buka suara terkait hukuman penalti karena pelanggaran tekanan ban dalam balapan MotoGP. Marc Marquez mendukung peraturan MotoGP terkait tekanan ban. Akan tetapi, hukuman karena pelanggaran tekanan ban itu dianggap terlalu berat. MotoGP 2025 diwarnai sejumlah momen yang melibatkan peraturan tekanan ban ini. Menariknya,
Marquez beberapa kali terlibat dalam kasus itu. Dikutip dari Crash, pada MotoGP Ceko, Marquez mendapat peringatan di dashboard motor kalau dia terancam gagal menyelesaikan 30% balapan karena tidak mencapai tekanan minimum pada ban depan. Karena masalah itu Marquez memberikan posisi terdepan dalam balapan kepada Pedro Acosta. Setelah mencapai batas ideal, Marquez kembali menyalip Acosta dan jadi pemenang. Kejadian serupa terjadi di MotoGP Thailand. Kali ini Marquez memberikan jalan kepada Alex Marquez. Maverick Vinales dari T3 jadi salah satu pembalap yang pernah dihukum penalti karena pelanggaran tekanan ban ini. Karena pelanggaran tekanan ban di MotoGP Qatar, Vinales dihukum penalti 16 detik. Hukuman tersebut dirasa terlalu berat, dan Marquez ingin ada pengurangan penalti. Saya setuju dengan aturan itu, karena pada akhirnya itu adalah aturan keselamatan, kata Marquez dikutip dari Crash. Memang benar penaltinya, menurut saya, terlalu berat. Saya akan mengatakan ya, detiknya bisa lebih sedikit, ucap Marquez menambahkan. MotoGP saat ini memberlakukan penalti setelah balapan sebesar plus 8 detik untuk balapan sprint dan plus 16 detik untuk Grand Prix jika seorang pembalap gagal menyelesaikan persentase putaran yang diwajibkan 30% untuk sprint, 60% untuk GP, di atas tekanan minimum. Bagi saya, kurangi penaltinya menjadi setengahnya. Misalnya, 4 detik untuk sprint dan 8 detik untuk balapan panjang. Itu akan lebih masuk akal, tutur Marquez. Sekarang, 8 detik untuk sprint dan 16 detik untuk balapan adalah penalti yang sangat besar dan lebih baik menunggu yang lain. Lorenzo, jika tunggangi Ducati, Acosta bisa sekuat Marquez. Mantan bintang MotoGP Jorge Lorenzo percaya dengan potensi Pedro Acosta. Menurut dia, Acosta akan semengerikan Marc Marquez jika menunggangi Ducati. Tak bisa dipungkiri bahwa Acosta memang digadang-gadang jadi bintang baru MotoGP di masa depan. Sebelum debut di kelas Premier, pebalap berusia 21 tahun itu sudah mengantongi 2 titel juara di kelas yang berbeda, Moto3, 2021, dan Moto2, 2023. Performanya di musim debut pun impresif. Memperkuat KTM di 2024, Acosta 5 kali naik podium balapan Grand Prix dengan sekali merebut pole position. Sekalipun, Acosta kini justru menurun usai promos ke KTM pabrikan. Seiring dengan kesulitannya itu, Pedro Acosta sendiri masih terus dihubungkan dengan Ducati khususnya tim satelit, VR46. Lorenzo meyakini pebalap berjuluk El Tiburon itu akan menjelma sebagai kekuatan baru seandainya dibekali Desmosedici. Terkait pebalap yang kusukai untuk masa depan, pebalap yang paling kusukai adalah Acosta, jawab dia kepada siniar Mick Babel, yang dilansir Crash. Menurutku, di atas Ducati dia akan jadi mengerikan, seperti Marquez. Dia itu masih sangat muda, sangat kuat, sudah terbukti karena di atas semua itu dia punya keberanian dan rasa lapar untuk menang secepatnya. Dia tidak senang seandainya dia finish kedua, finish ketiga, lanjut juara dunia balapan motor 5 kali itu. Hanya saja sekarang dengan KTM sedikit lebih sulit, dan sulit bagi dia untuk bisa memenangi banyak balapan, Jorge Lorenzo menambahkan tentang Pedro Acosta. Marc Marquez semakin menjadi-jadi usai promosi ke Ducati pabrikan. Setelah finish ketiga bersama Gresini di 2024, Marquez nyaris tak terbendung di musim ini. Marquez memenangi 19 dari total 24 balapan dalam 12 seri pertama.